Selamat pagi, saya awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek pengembangan web 2 yang berjudul Sigintar, aplikasi digitalisasi layanan akademik bagi admin dan dosen berbasis website di Politeknik Purbaya. Perkenalkan, nama saya Nita Aziz dengan NIM 2302049. Latar belakang proses akademis di Politeknik Purbaya seperti pengelolaan KRS, KHS, jadwal kuliah, dan input nilai saat ini masih dilakukan secara manual atau semi digital. Hal ini dapat menyebabkan akses informasi menjadi lambat, data tersebar, dan pengelolaan kurang efisien. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi berbasis web yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi akademik. Dalam menyusun tugas proyek ini, saya merumuskan masalah yang pertama, pengelolaan data akademik terpusat. Bagaimana sistem dapat mempermudah admin dan dosen dalam mengelola data akademik seperti KRS, KS, jalur kuliah, dan nilai secara efisien. Yang kedua, akses informasi akademik cepat dan terintegrasi. Bagaimana sistem menyediakan akses informasi akademik yang cepat, akurat, dan dapat diakses secara online oleh pengguna internal kampus. Yang ketiga, validasi dan laporan akademik. Bagaimana sistem dapat membantu admin dan dosen dalam memvalidasi data akademik dan menyajikan laporan yang akurat. Dengan perancangan, pengelolaan data akademik terpusat, meningkatkan efisiensi admin dan dosen dalam mengelola data akademik seperti KRS, KS, jadwal kuliah, dan nilai secara terpusat. Yang kedua, akses informasi akademik cepat dan terintegrasi. Memberikan akses informasi akademik yang cepat, akurat, dan mudah diakses secara online oleh pengguna internal kampus. Yang ketiga, validasi dan laporan akademik. Membantu admin dan dosen dalam memvalidasi data akademik dan menyajikan laporan yang akurat. Batasan masalah. Yang pertama, penggunaan sistem yang digunakan oleh admin akademik dan dosen Politeknik Purbaya. Yang kedua, fitur sistem. Fitur yang dikembangkan meliputi pengelolaan dan data akademik, jadwal kuliah, nilai, dan laporan akademik. Yang ketiga, teknologi sistem. Sistem berbasis website menggunakan PHP dan MySQL, dijalankan oleh exam dan dengan kondisi internet. Metodologi yang saya gunakan adalah metodologi waterfall. Yang pertama, analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yang kedua, perancangan sistem, perancang struktur basis data, menyusun diagram perancangan. Yang ketiga, implementasi dalam bahasa pemrograman berbasis web, database MySQL untuk penyimpan data akademik. Yang keempat, pengujian fungsional pada siap penuh, pengujian algoritma sistem, dan yang terakhir, operasi dan pemeliharaan. Untuk use case dan aktor-aktornya seperti admin, dosen, dan kaprodi. Analisis perancangan sistem, kebutuhan fungsional, login pengguna. Sistem menyediakan fitur login untuk autentisasi pengguna yaitu admin, dosen, dan kaprodi menggunakan username dan password sesuai hak akses masing-masing. Kedua, pengelola data akademik. Sistem mampu mengelola data akademik secara terpusat meliputi manajemen data user, data mahasiswa, data dosen, mata kuliah, dan jadwal kuliah. Proses transaksi akademik. Sistem mendukung proses transaksi akademik antara lain pengelolaan kartu rencana studi, penginputan dan pengelolaan nilai oleh dosen, validasi nilai oleh kaprodi. Yang keempat, generate laporan akademik. Sistem dapat menghasilkan laporan akademik secara otomatis seperti laporan KHS, laporan KRS, laporan nilai mahasiswa, laporan data mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Laporan dapat ditampilkan dan dicetak sebagai dokumen pendukung administrasi akademik. Yang kedua, kebutuhan non-fungsional, yaitu security keamanan. Sistem memiliki mekanisme autentikasi login untuk membatasi akses pengguna. Hak akses pengguna dibedakan berdasarkan peran. Data akademik disimpan dalam database MySQL untuk menjaga keamanan dan integritas data. Yang kedua, performance. Sistem mampu memproses input, pencarian, dan penyimpanan data dengan cepat. Aplikasi berbasis web berjalan pada server lokal dan dapat diakses melalui jaringan internet. Yang ketiga, usability atau kemudahan pengguna agar menggunakan sistem perancang sederhana, intuitif, dan mudah dipahami oleh pengguna.
navigasi menu jelas sehingga memudahkan admin dan dosen dalam mengelola data akademik. Saat kendala, sistem dapat digunakan secara konsisten untuk pengelolaan data akademik tanpa gangguan yang berarti. Data yang tersimpan dapat diakses kembali dengan benar sesuai proses yang dijalankan. Kesesuaian sistem dapat dijalankan pada berbagai web browser seperti Google Chrome dan Microsoft Edge. Sistem kompatibel dengan sistem operasi Windows dan menggunakan teknologi PHP serta MySQL. Sudah saya buat. Pertama kita login dulu sebagai admin. Nah, ini seperti ini tampilan admin sesuai yang dijelaskan pada sebelumnya. Admin dapat mengelola data mahasiswa dan data dosen. Admin juga dapat membuat laporan untuk laporan hasil studi mahasiswa dan laporan rencana studi mahasiswa. Untuk laporan manajemen akademik seperti ini. Dan admin dapat mengelola username akun yang mengakses aplikasi ini. Selanjutnya kita lanjut ke dashboard dosen. Ini adalah tampilan dashboard dosen. Ada jadwal mengajar, mata kuliah yang diampu, dan dosen punya fitur yaitu menginput nilai para mahasiswa ke dalam dan nanti akan divalidasi oleh Kaprodi. Selanjutnya kita masuk ke tampilan dashboard Kaprodi dulu. Saya menggunakan Kaprodi Informatika. Ini data umum di dashboard. Dosen-dosen yang mengajar di TI seperti ini. Ini beberapa data mahasiswa. Kita masuk ke data prodi. Ini bisa melihat data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah. Selanjutnya, Kaprodi bisa memvalidasi nilai-nilai yang sudah ada. Sistem informasi akademik pintar telah berhasil dikembangkan dan berjalan dengan lancar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sistem mampu membantu akademik dan dosen dalam pengelolaan data akademik secara terpusat seperti KRS, KS, jadwal kuliah, dan nilai dan laporan akademik. Akses informasi akademik menjadi lebih cepat, terintegrasi, dan efisiensi melalui sistem website. Sistem yang dikembangkan masih bersifat sederhana dan menggunakan data dummy, namun telah memenuhi rumusan masalah dan tujuan penelitian. Sistem pintar dapat dijadikan dasar untuk pengembangan dan implementasi lebih lanjut di luar proyek berbayar. Saran, pengembangan fitur sistem perlu lebih ditingkatkan, baik dari sisi fungsionalitas maupun kelengkapan layanan akademik. Perlu dilakukan peningkatan akurasi data dengan menambahkan validasi otomatis dan pengendalian kesalahan input. Sistem disarankan untuk diimplementasikan menggunakan data real kampus agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal. Kedepan, sistem dapat dikembangkan dengan teknologi yang lebih modern serta peningkatan keamanan dan performa sistem. Cukup sekian presentasi dari tugas project saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.